Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang ya. Semoga saja di kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 18 September 2021 kita kembali mengudara untuk bersama-sama melihat dari aktivitas pengerjaan ataupun hasil dari capaian sejauh ini yang didapatkan di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika ini. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-17 menuju ke trek lurus seperti yang kita perhatikan di sebelah kiri. Kemarin ya, area rumput yang berada di belakang sana sudah dilakukan pengecoran untuk penempatan di bagian beton gearbox yang sudah didajarkan. Ya, jadi untuk beton gearbox yang ada di sini atau pit wall sudah terpasang dengan sempurna dari trek lurus menuju ke tikungan pertama. Dan saat ini juga untuk pemasangan di bagian pagar atau debris pen di sini sudah siap semuanya ya. Sudah bisa dikatakan tersambung secara 100%. Ya, kita bergeser sedikit ke bagian race control yang berada di sebelah kiri trek lurus. Nah, ini di siang hari masih terus dilanjutkan untuk aktivitas pengerjaan di sini, yaitu perapian supaya terlihat safe di bagian race control ini. Seperti yang kita ketahui, untuk bangunan race control sudah fix semuanya, yaitu pengerjaan di bagian granit lantai pertama, lantai kedua semuanya sudah safe, maupun pengecatan masih terus dilakukan ya di beberapa titik di belakang ini. Nah, bisa kita perhatikan maupun di bagian topinya atau pelamir atasnya, maksud kita di plafonnya masih terus dipoles sedikit supaya lebih sempurna. Oke, kita lanjut kembali untuk menelusuri dari progres pengerjaan yang masih terus berlangsung di siang hari ini. Nah, ini kita bisa perhatikan ya, jalur yang akan terhubung ke jalur provinsi yang berada di sebelah utara sana sudah dilakukan lapisan prime coat, akan dilakukan untuk aspal sesegera mungkin. Ya, di bagian kaplingan-kaplingan di belakang ini masih terus dilakukan untuk pengecekan. Di sini akan dilanjutkan pengecoran di sisi kiri yang ada di sini, bisa dilihat ya, maupun di bagian sebelah kanan yang ada di sana untuk jalur di belakang area garasi pedok nantinya. Ya, kita kembali ke trek lurus dan bisa diperhatikan di sini untuk hasil capaian pemasangan yang kita bilang tadi untuk pit wall sudah fix semuanya, sudah sip ya. Nah, ini dia. Jadi untuk gantry lampu start juga akan segera dilakukan untuk pemasangan di aksesorisnya seperti lampunya dan lain-lain. Kita masih menunggu ini untuk progres selanjutnya. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian pagar pembatas, concrete barrier maupun pengerjaan lanjutan masih terus dilakukan di lintasan sirkuit Mandalika maupun pengecoran di curb area. Dan pengerjaan lanjutan di area verge maupun pelebaran di inner surface road masih terus berlangsung di depan sana. Ya, di sini untuk sebelah kiri area rumput masih dilakukan ya perbaikan sedikit, di mana di sini untuk bagian sisi belakang untuk pit wall akan dilakukan lanjutan ya penanaman untuk bagian rumput itu sendiri. Nah, di sini bisa terlihat para pekerja masih terus melakukan perapian ya, dia mendadak kita itu ya, menghello kita ya. Oke, kita turun sedikit ya. Sehat selalu buat mereka ya, semoga saja mereka diberikan kekuatan dan terus bersemangat untuk menyelesaikan dari mega project sirkuit Mandalika ini. Ya, di sini merupakan tunnel pertama yang berada di bawah trek lurus. Jadi perlu diketahui buat teman-teman semuanya ya, bahwa sirkuit Mandalika tadi malam diguyur hujan di sini. Tetapi untuk tunnel tidak masalah ya. Tidak ada genangan air tentunya, karena bak kontrol sudah berfungsi maupun mesin yang ada di sisi kanan tersebut sudah berfungsi secara normal. Apabila ada air yang masuk langsung dikuras secara otomatis. Nah, di sebelah kiri yang kita perhatikan di sana untuk penaruhan di bagian concrete barrier yang masih belum dirapikan, bisa diperhatikan. Nah, akan segera ya di bagian sebelah kiri maksud kita. Nah, itu ya, akan segera dilakukan untuk perapian nantinya dan pemasangan untuk pagarnya. Ya, untuk tikungan pertama atau dari trek lurus menuju tikungan pertama di sini masih terus berlangsung pemotongan untuk penempatan area curb-nya. Nah, ini ya.
Jadi di sini sudah mulai akan dilanjutkan untuk pengecoran. Kalau kita perhatikan sudah ditaruh terpal ya yang putih itu untuk melapisi di bagian sisi trackland maupun di bagian kanannya supaya tidak berlepotan nanti, atau berlepotan maksud kita di bagian semen yang akan dilakukan pengecoran. Ya, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita untuk menelusuri perlintasan di tikungan-tikungan selanjutnya, kita perhatikan dulu untuk hasil pengerjaan atau progres pengerjaan yang masih terus berlangsung di siang hari ini di bagian bukit tikungan pertama, yaitu tribun VVIP tentunya. Ya, ini dia ya. Jadi hasil pengerjaan atau progres pengerjaan masih terus berlangsung. Para pekerja terlihat ramai sekali aktivitasnya di siang hari ini. Ya, di bagian tamannya sudah terbentuk itu tulisan-tulisan maupun model dari area taman. Jadi bagus sekali kalau kita perhatikan dari atas ini ya, terlihat unik, mantap. Ya, di bagian tengahnya ini ya kerangkanya agak berbeda nih, lebih tinggi, dan di bagian sebelah kanannya yang tiganya sudah shape ya, agak rendah. Begitu juga di bagian sisi kirinya. Dan di bagian samping kiri kalau kita dari sini juga akan sama tingginya kalau kita perhatikan. Nah, ini ya bisa dilihat bersama-sama model atau bentuk rupa dari kerangka atas untuk tribun VVIP ini segera akan terbentuk secara keseluruhan. Kita akan terus pantau bersama-sama. Jadi untuk hasilnya cukup signifikan kalau kita perhatikan dari sini ya, luar biasa. Jadi kita yakin bahwa untuk tribun ini juga akan segera terselesaikan. Oke, kita tarik ke sini untuk melihat sistem drainase yang berada di sebelah kiri yang ada di lintasan Sri Mentega. Ya, seperti ini ya. Jadi ini adalah aliran air dari Bukit Pink, nantinya dialirkan ke sini dan dibuat dua jalur ya untuk alirannya di sisi sebelah luar sana dan di sini satunya menuju ke zona dalam. Nah, seperti ini ya. Kita akan lihat karena tadi malam sirkuit Mandalika sempat diguyur hujan cukup lebat dan cukup lama ya. Apakah airnya ada genangan atau bagaimana? Ya, ini adalah sambungan dari drainase yang berada di tikungan pertama. Mungkin teman-teman ingat semuanya dulu ya, ada drainase di sini yang langsung terhubung ke bagian zona tengah. Nah, itu dia. Jadi, kalau kita perhatikan tidak ada genangan air ya, berarti air itu langsung lari menuju ke Laguna. Karena drainase ini terhubung ke satu titik nantinya di bagian tikungan ke 13 ya. Oke, kita lanjut kembali dari tikungan pertama menuju tikungan kedua. Di sini untuk curb area masih terlihat segera akan dilanjutkan untuk pengerjaan lanjutan, masih menunggu ya untuk tersambung dulu. Jadi ada teman yang bertanya juga kemarin kenapa tidak dicat sekalian. Nah, jangan dulu ya, karena memang harus bersamaan nantinya supaya tidak terlihat begitu berbeda kontras ya. Karena memang ada yang baru, ada yang lama, jadi terlihat tidak terlalu bagus. Nanti sekalian kalau sudah tersambung maka akan dilanjutkan untuk pengecetan seperti itu. Ya, drainase yang berada di tikungan pertama menuju ke sini dan di depan ini, yang drainase yang berada di tikungan kedua juga tersambung ke sini ya. Nah, jadi untuk sistem drainase yang ada di lintasan Sri Mandalika semuanya sudah berfungsi dengan sempurna. Ya, kita lanjut kembali untuk di bagian pelebaran inner surface road yang berada di tikungan ketiga menuju 4-5 ini sudah dilakukan untuk lapisan prime coat. Mudah-mudahan saja di siang hari ini akan dilanjutkan untuk pengaspalan. Kita tunggu saja. Dan di curb area yang berada di sini yang sudah siap semuanya dari tikungan pertama, kedua, ketiga, 4, ke-5 di depan ini juga sudah siap sekali, sudah sempurna. Kalau kita katakan seperti itu ya untuk bagian pengecoran curb areanya. Tinggal lanjutan di tikungan ke-10 menuju ke-11 itu masih dilanjutkan saat ini dan akan dilanjutkan di tikungan ke-12. Begitu juga untuk perapian di sisi kiri yang ada di sini untuk bagian gravel area nantinya ya dilakukan pemadatan dulu. Nanti akan dihamparkan untuk lapisan gaya tekstil dan akan dilanjutkan untuk pemerataan di bagian material gravel.
Kenapa kemarin tidak diratakan sekaligus? Karena masih ada sisi-sisi lain seperti yang ada di sini yang dilakukan pengaspalan di jalur evakuasi. Maka untuk kendaraan tersebut membutuhkan jalur ya supaya tidak lewat run off maupun track lane tentunya ya. Jadi dibuatkan jalur khusus supaya cepat nanti menuju ke bagian tersebut. Jadi belum diratakan ya atau belum dilakukan untuk penaruhan di bagian geotekstil dan material grapple-nya. Ya, di tikungan ke-6 menuju ke-7 ini untuk sebelah kirinya material grapple sudah terlihat di sana, tinggal dilakukan penghamparan, masih menunggu ini. Dan untuk sambungan curb yang ada di sini ya, bentuknya nanti agak bergelombang. Nah, memang beda bentuknya. Jadi di sini dibiarkan dulu. Nanti akan dilanjutkan setelah kesiapan atau kesesuaian. Jadi memang untuk pengerjaannya harus benar-benar teliti ya. Harus kita tahu di mana posisi yang sudah pas untuk kesesuaiannya, baru melanjutkan untuk pengecoran di curve itu tersebut supaya pas nantinya. Ya, kita berada di tikungan ke-8 menuju ke-9 dan kita akan perhatikan di bagian tunnel kedua yang berada di sini. Nah, tunnel kedua juga berfungsi dengan normal. Walaupun hujan mengguyur sirkuit Mandalika, di bagian box kontrolnya sudah siap semuanya. Airnya sudah bisa disedot secara otomatis. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-8 menuju ke-9 di jalur entry tersebut masih dirapikan di bagian sebelah kanannya. Untuk lanjutan yaitu penaruhan nanti di bagian geotekstil untuk material grapple itu sendiri. Ya, di tikungan ke-9 menuju ke-10 di sebelah kanan di area rumputnya sudah rapi sekali kalau kita perhatikan ya, tinggal penyiraman ekstra saja supaya lebih tumbuh dengan lebat nantinya. Di sisi kiri untuk area curb sudah dilanjutkan ya, pengecoran sampai tikungan ke-10 kalau kita perhatikan ini sudah tersambung. Tinggal lanjutan yang masih terus berlangsung untuk pengerjaan di curb di lintasan sirkuit Mandalika maupun area curb yang akan terus dilakukan untuk lapisan ke berikutnya. Di sini di depan bukit yang ada di tikungan ke-10 sebelah kanan masih terus berlangsung juga, yaitu pengerjaan untuk pembuatan di bagian tiang nanti untuk billboard Pertamina. Nah, di sini ya para pekerja masih terus melanjutkan aktivitas mereka pada siang hari ini. Di sini dibor dulu tentunya, dan alat pengebor ini sudah mendapatkan hasil yang cukup banyak ya. Kalau kita lihat di sana di sisi kanan sampai di kiri itu sudah selesai. Tinggal lanjutan saja untuk pengecoran nanti di bagian penempatan untuk tiang billboard itu. Dan di sini bisa kita perhatikan untuk pengecoran di Keparia sudah sampai menuju tikungan ke-11 ini. Ini sudah hasilnya setengah ya, dari tikungan ke-10 menuju ke tikungan ke-11 dan akan dilanjutkan menuju di depan ini. Begitu juga di depan sana masih terus dilakukan pemotongan maupun perapian yang sudah ditentukan ya untuk penempatan di area curb-nya. Jadi untuk pengerjaan sirkuit Mandalika saat ini masih terus dikebut ya di pengecoran yang ada di area curb maupun pengerjaan di area verge yang berada di sisi sebelah kanan. Untuk area verge-nya harus sama di bagian track lane ya, karena ini merupakan salah satu dari bagian track lintasan juga. Ya, kita perhatikan di bagian drainase yang berada di zona dalam ini. Seperti yang kita perhatikan apakah ada genangan air, karena seperti yang kita lihat tadi malam maksud kita ya, hujan deras turun. Apakah airnya mengalir dengan lancar? Kita coba lihat. Ya, jadi airnya mengalir dengan lancar ya. Kalau kita perhatikan semuanya aman-aman saja untuk sirkuit Mandalika. Apabila hujan deras pun tidak masalah, seperti itu. Oke, kita lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di siang hari ini. Seperti yang kita perhatikan di tikungan ke-12 menuju ke-13 ini akan segera dilakukan untuk perapian atau pemotongan sedikit ya supaya pas kesesuaiannya.
Ya, seperti yang kita perhatikan untuk lintasan sirkuit Mandalika tidak hanya dikerjakan di satu titik, seperti yang kita perhatikan di trek lurus, pengerjaan juga dilanjutkan di bagian area rumput, di mana titik yang memang masih belum pas untuk kesesuaiannya dilanjutkan untuk penanamannya supaya terlihat lebih rapi. Untuk verge juga masih dilakukan ya, pelapisan prime coat maupun pemerataan pemadatan di bagian sisi-sisi yang memang dianggap belum pas dilakukan untuk passing ulang. Itu juga di bagian pelebaran inner surface road ya, tinggal beberapa titik saja yang memang dianggap untuk perlu dilakukan pengaspalan untuk penempatan di bagian tire barrier nanti ya, supaya keamanan untuk para pembalap itu yang utama. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-14 menuju ke-15. Seperti yang kita perhatikan untuk aspal lapisan ketiga juga di area off sudah tersambung dengan sempurna. Tinggal lanjutan saja di beberapa bagian seperti yang kita sudah sebut di belakang tadi. Ya, kita sudah sampai di penerbangan awal kita di trek lurus. Di sini juga untuk pemerataan di material gravel terus akan dilakukan ya, kesesuaiannya supaya pas nantinya. Nah, di bagian sebelah kanan tikungan ke-14, 15, 16 sampai ke-17 sebelah kiri ini akan dilanjutkan untuk pengaspalan sesegera mungkin. Kita tunggu saja. Dan kita sudah upload perlintasan buat kalian semua. Kita sudah lihat bersama-sama ya dari capaian sejauh ini yang didapatkan di lintasan sirkuit Mandalika. Tinggal menunggu untuk bangunan material paddock nanti akan datang dan akan langsung dirakit ya. Karena untuk sementara kita gunakan yaitu bangunan bentuk modular tentunya. Dan mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon koreksinya nanti ya. Kita bersama-sama berdiskusi di kolom komentar tentunya. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu juga channel ini dengan cara like dan subscribe. Bila perlu di-share juga ya. Untuk itu saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Salam anak Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.